Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulal huda. Alhamdulillahilladzi anzala ilaihil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyarul muslimin dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita pada kajian Ramadan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita sudah sampai pada kitab sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kitab pembahasan tentang sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita mulai baca hadis lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin, kita doakan mu'alliful kitab Al-Imam An-Nawawi, kita doakan seluruh guru-guru kita, seluruh orang yang telah berjasa atas pendidikan kita, seluruh orang yang telah mengajarkan satu huruf lillahi ta'ala kepada kita. Allahumma anfa'na bi'ilmihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini, amin. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, celakalah seorang lelaki, dzukirtu, yang diriku disebut, indahu, di sisinya, falam yusolli, maka ia tidak bersolawat, alayya, atasku. Rawa, meriwayatkan, hu, akan hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadithun, hadis hasanun, hasan. Hadis keempat ini menyebutkan bahwa kalau ada seorang muslim yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW, tapi ia enggan, malas untuk bersolawat kepada beliau, maka disebutkan oleh Rasulullah, rohima anfu rajulin, celakalah dia. Secara harfiah, rohima anfu rajulin, rohima anfun itu bermakna growonglah hidungnya, tapi secara maknawi ia berarti celakalah orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, padahal ia mendengar nama Muhammad disebut di sisinya. Maka hadis ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya bahwa solawat merupakan perkara yang penting. Jangan sampai kemudian kita menjadi sombong, tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, enggan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat tidak perlu dengan hal yang mewah. Solawat merupakan ibadah yang murah. Maka salah besar kalau kita memaknai solawat itu harus dengan ada acara yang mendatangkan sound system, yang mendatangkan panggung, mendatangkan tamu dari berbagai penjuru, kemudian dengan lampu yang sedemikian rupa. Solawat tidak perlu kemudian disetting, tidak perlu kemudian harus seperti itu. Solawat kita sambil jalan pagi, menikmati segarnya udara pagi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu sambil masak, serengkung serangkang sereng, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapapun sambil melakukan apapun itu sambil membaca sholawat. Inilah sholawat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ke-5, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah SAW, la taj'alu, jangan kalian jadikan, qabri, kuburku,
aidan sebagai id atau perayaan. Wasallu dan solawatlah kalian alayya kepadaku. Fa inna solatakum maka sesungguhnya solawat kalian tablughu sampai ni kepadaku haitsu kuntum dari manapun kalian berada. Rawa meriwayatkan akan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud bi isnadin dengan sanad sahihin yang sahih. Hadis kelima dari Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan kubur beliau sebagai sebuah id, sebagai sebuah perayaan. La taj'alu qabri aidan. Ada hadis lain dengan makna serupa dari jalur riwayat lain yang menyebutkan juga la taj'alu qabri aidan, dengan lafaz yang sama tapi dengan redaksi atau gandengan lafaz yang lain berbeda dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam kitab ini. Tapi hadis ini saling menguatkan satu dengan lainnya, sehingga ulama mengambil kesimpulan bahwa makna la taj'alu qabri aidan, jangan jadikan kubur Nabi Muhammad SAW sebagai perayaan, adalah jangan sampai kita tidak memiliki adab dalam ziarah kubur. Bukan berarti Rasulullah mencegah atau melarang kita untuk menziarahi kubur beliau. Bukan berarti kemudian Rasulullah tidak membolehkan kita untuk menziarahi kubur beliau. Tetapi jangan sampai kemudian kita berlebihan dalam melakukannya. Contoh misalnya, kita datang ke Raudhah, kita datang ke makam Rasulullah Muhammad SAW, kemudian membawa alat musik, membawa nyanyian-nyanyian, atau melakukan hal-hal lain yang berlebihan. Hal inilah yang kemudian dilarang oleh Rasulullah. Seakan-akan kita merayakan sesuatu di kuburan beliau. Jangan berlebihan. Atau mungkin kita terlalu memaksakan diri. Saya harus pergi ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah agenda tahunan. Kalau kita sedang melaksanakan safar untuk haji, untuk umroh, fa'afdol, maka sungguh alangkah baiknya kita juga melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tapi kemudian itu bukan menjadi tujuan awal, tujuan utama kita. Misalnya tahun ini saya belum berangkat menemui Rasulullah di kuburnya, saya belum berangkat berziarah kepada Rasulullah, saya harus berangkat. Ini yang kemudian diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan sampai kita berlebihan dalam melakukan hal ini. Seakan-akan ini menjadi sebuah perayaan, seakan-akan ini menjadi sebuah hari yang harus dilaksanakan, menjadi kewajiban tahunan, rutinitas tahunan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam lanjutan hadisnya, "Shollu alayya." Daripada kalian memaksakan diri mendatangi kuburku, atau kemudian kalian mendatangi kuburku tapi melakukan hal yang berlebihan, sebaiknya tetap di rumah. Shollu alayya, solawatlah kepadaku. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepada Rasulullah meskipun kita sedang tidak berada di Raudhah, meskipun kita sedang tidak berada di makam Rasulullah, meskipun kita tidak berada di Madinah. Rasulullah mendengar solawat kita dari manapun kita berada. Sambil melaksanakan kegiatan apapun, dimanapun Rasulullah mendengar. Dan yang Rasulullah dengar, yang Rasulullah ketahui itu bukan hanya solawat ini datang dari Indonesia, tapi solawat ini datang dari
orang bernama fulan yang ada di kota A, kota B, yang berada di desa fulan dan lain sebagainya. Secara detail Rasulullah mengetahuinya. Maka dari itu, untuk membangun cinta, untuk membangun kerinduan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebenarnya tidak perlu kita membuat acara yang megah. Tidak perlu kemudian kita memaksakan diri untuk berangkat ke Madinah. Jika kita memiliki uang yang berlebih, maka alhamdulillah. Tapi kemudian jika kita memaksakan diri, padahal banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, padahal masih ada anak istri yang harus dinafkahi, ada hal-hal lain yang bisa lebih bermanfaat untuk sekitar, maka disinilah kita bangun kecintaan terhadap Rasulullah dengan solawat kepada beliau. Fa inna solatakum tablughuni haitsu kuntum. Dari manapun kita bersolawat, solawat kita akan sampai kepada beliau. Istimewanya solawat daripada tilawatil Quran adalah, jika tilawatil Quran ada tempat-tempat, ada kondisi-kondisi yang kemudian kita tidak memungkinkan untuk melakukannya. Contoh bagi perempuan yang sedang dalam kondisi haid, maka tidak bisa dia membaca Al-Quran, membaca mushaf, tilawatan. Tapi sangat memungkinkan baginya untuk membaca solawat, sehingga solawat ini bisa dilaksanakan kapanpun, bahkan dalam kondisi kita dalam keadaan tidak suci. Hadis berikutnya, wa anhu, masih dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min ahadin, tidaklah dari satu orang, yusallimu, yang menyampaikan salam, alayya, atasku, illa radda, kecuali Allah akan menjawab, alayya, kepadaku, ruhku, hatta arudda, sehingga aku membalas atau menjawab, alaihi, atasnya, assalama, akan salam. Rawa, meriwayatkan, akan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, bi isnadin, dengan sanad sahihin, yang sahih. Masih dari Abu Hurairah. Hadis ini lebih menegaskan lagi, Rasulullah setiap kali ada sholawat yang dipanjatkan kepada beliau, pasti Allah akan menyampaikan sholawat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kami sebutkan pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya, al-anbiya'u ahya'u fi kuburihim, sesungguhnya para nabi itu sejatinya masih hidup di kuburnya. Sehingga Rasulullah menjawab salam kita, menjawab sholawat yang kita panjatkan kepada beliau. Ada seorang ulama yang kemudian berpesan bahwa dalam kondisi tahiyat ini adalah kondisi yang sangat romantis dalam sholat. Kenapa? Karena di dalamnya ada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamu alaika. Dalam bacaan tahiyat kita ketahui ada bacaan assalamu alaika. Salam keselamatan ke atas engkau wahai Rasulullah. Kenapa di sini menggunakan dhamir ka, dhamir mukhatab? Padahal harusnya dhamir mukhatab itu untuk hadir, orang yang ada di depan kita. Ini adalah isyarat bahwasanya Rasulullah ketika kita berikan salam, ketika kita berikan sholawat, beliau itu seakan-akan langsung hadir di hadapan kita, kemudian menjawab salam kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kemudian Rasulullah menjawab salam kita. Maka ini adalah adegan yang romantis di dalam sholat, itu dalam gerakan tahiyat. Hadis berikutnya, wa an Ali, dari Ali
Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu, orang bakhil, man adalah orang dzukirtu yang aku disebut indahu di sisinya, falam yusolli maka ia tidak bersolawat alayya kepadaku. Rawa meriwayatkan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata at-Tirmidzi, hadisun hadis hasanun hasan sahihun sahih. Hadis dari Ali bin Abi Thalib ini menguatkan hadis dari Abu Hurairah yang dibaca sebelumnya, bahwa orang yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut tapi ia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, seakan ia orang yang bakhil, pelit, sombong bahasa kita. Masa ada potensi untuk ibadah yang semudah, semurah itu dilewatkan begitu saja? Dianggap oleh Rasulullah sombong, orang yang pelit, orang yang bakhil. Padahal kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga yang banyak. Berbeda mungkin dengan sedekah, dengan zakat, atau mungkin sholat, ada tenaga yang harus dikeluarkan. Sholawat cukup melafadzkan saja dalam keadaan kita sedang bekerja, sedang melaksanakan apapun, atau mungkin sedang bermain. Kaula muda, anak-anak muda, alangkah baiknya kemudian mengisi waktunya dengan bersolawat meskipun ia sedang bermain game, misalnya bermain game mobile, bermain game online. Ketika menang Allahumma sholli ala Muhammad, betapa indahnya. Ada sebuah fakta menarik. Dulu ketika saya masih belajar di Mesir, masyarakat Arab, orang-orang Arab itu sangat temperamen. Sehingga ketika ada satu sedikit hal saja yang menyinggung perasaannya, amarahnya langsung memuncak. Kemudian terjadi adu mulut, terjadi cekcok antara dia dengan orang lain. Apalagi dalam kondisi puasa, kemudian di jalanan ada serempetan mobil, atau misalnya ada mobil yang hampir nyerempet, belum jadi nyerempet, tidak ada lecet, tidak ada goresan. Gara-gara itu kemudian sopir A dan sopir B turun, adu argumen, marah-marahan. Dalam kondisi yang kacau seperti ini, biasanya ada orang lain yang masuk, kemudian meneriakkan sallu ala nabi, sallu ala nabi, salawatlah kepada Nabi Muhammad SAW, bacalah salawat. Seketika itu orang yang sedang bertikai, orang yang sedang bertengkar, ini spontan langsung mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim taslima. Kemudian pertikaian menjadi usai. Ini hal yang menarik. Kecintaan terhadap Rasulullah, kecintaan untuk membaca sholawat, mengalahkan egoisnya, mengalahkan amarahnya, mengalahkan keinginannya untuk melawan orang lain. Hadis berikutnya, wa an Fudalah, dan dari Fudalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala, berkata ia, sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulan, seorang lelaki, yad'u, yang berdoa, fi solatihi, dalam solatnya, lam yumajjid, belum memuliakan Allah Ta'ala, walam yusolli, dan belum bersolawat ala nabiyyi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza, terlalu terburu-buru ini. Tsumma da'a, kemudian memanggil hu, akan rajul. Faqala, maka bersabda Nabi, lahu, bagi rajul, auli ghairi, atau mungkin kepada orang lain, idza shalla, apabila berdoa, ahadukum, salah satu dari kalian, falyabda, maka hendaklah memulai, bitahmidi rabbihi,
dengan memuji Tuhannya subhanahu wa ta'ala wathana'i alaihi, dan menyanjung Tuhannya. Thumma yusolli, kemudian membaca sholawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yada'u, kemudian ia berdoa ba'du, setelahnya, bima sya'a, dengan apapun yang ia kehendaki. Rawi meriwayatkan akan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun, hadis, hasanun, hasan, sahihun, sahih. Hadis berikutnya ini dari Fudalah, menyebutkan suatu ketika ada seorang lelaki yang berdoa kepada Allah, tapi dalam doanya ia tidak mengawalinya dengan tahmid dan tidak mengiringi tahmid itu dengan sholawat. Maka kemudian ia dipanggil, ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang mau berdoa kepada Allah, maka hendaknya adabnya, etikanya, sopan santunnya adalah kita memuji, mengawali doa kita dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita iringi dengan sholawat, baru kemudian kita panjatkan doa apapun yang kita inginkan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.